Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri yadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan hasil materi saya dengan tujuan untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Olahraga. Bila sebelum saya masuki kepada materi, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bentar Praditya, NIM 21086145. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian jasmani, ada pengertian pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Di mana dalam pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah yaitu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas diri individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Sebagaimana pengajaran PJOK merupakan media pendorong bagi pertumbuhan fisik pada seseorang, perkembangan keterampilan motorik, pengetahuan, dan penyaluran atau penghayatan nilai-nilai, serta pembiasaan pola hidup sehat yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani. Di mana dalam pendidikan jasmani dan olahraga ini ditujukan kepada siswa-siswa yang dengan tujuan bisa mengembangkan kompetensi atau merubah pola pikir serta merubah fisik baik pun mental dari diri individu, dari yang tidak tahu maupun dari yang kurang tahu menjadi tahu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada hakikat pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga di sekolah. Di mana pengertian hakikat PJOK di sekolah, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam diri individu baik fisik, mental, serta emosional. Dari pengertian tersebut kita bisa dijelaskan aktivitas fisik untuk merubah serta menghasilkan perubahan dalam diri individu, yakni tujuan dari hakikat PJOK yaitu merubah pola pikir dari diri individu, merubah fisik serta mental serta emosional yang ada dalam diri individu. Di mana dalam diri individu mungkin kekurangan fisik atau fisiknya tidak bagus. Dengan adanya pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan olahraga bisa merubah fisik seseorang dari yang kurang kuat, lemah, letih, atau kurang dukungan terhadap olahraga bisa berjalan lancar di saat olahraga. Di mana dengan adanya pembelajaran olahraga di sekolah bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Misalkan dalam diri seseorang tidak percaya diri karena tidak sering berolahraga. Dengan adanya olahraga, kita sebagai pihak pengajar bisa mengajarkan, bisa menerapkan, bisa menguatkan kepercayaan diri sehingga bisa merubah fisik, mental, maupun emosional diri seseorang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tujuan PJOK di sekolah. Yang pertama ada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, di mana dalam diri seseorang tidak hanya dengan sains saja untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Olahraga juga bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya olahraga, tidak hanya dengan pengetahuan atau keterampilan, kita juga bisa merubah diri kita menjadi kurang sehat, mungkin akan lebih sehat lagi dengan adanya olahraga. Yang kedua yaitu mengubah kepercayaan diri. Seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian hakikat tadi, seseorang yang tidak percaya diri akan diubah kepercayaan dirinya agar bisa lebih percaya lagi dengan adanya olahraga. Di mana dalam olahraga
bisa mengajarkan kepercayaan diri. Seperti yang pertama, diajarkan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim. Dengan adanya kekompakan dengan tim, saling dukung, maka akan tumbuh rasa kepercayaan diri individu dan bisa meningkatkan maupun bisa merubah dari diri individu yang tidak percaya diri makin percaya diri. Yang selanjutnya ada memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani, dimana dalam kali ini tidak hanya dengan materi atau teori-teori saja yang kita pelajari tentang olahraga, kita juga bisa mempertahankan derajat kebugaran jasmani. Dengan adanya olahraga, kita diajarkan untuk saling berolahraga, dimana bisa meningkatkan imun, bisa meningkatkan kebugaran jasmani dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan nilai-nilai pribadi. Mengembangkan nilai-nilai pribadi ini bisa lebih mengetahui potensi kita dalam bidang olahraga, misalkan dalam bidang olahraga bola voli, olahraga basket, dan olahraga bulu tangkis serta olahraga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Tidak hanya dengan pengetahuan, kepercayaan diri, maupun nilai-nilai pribadi, olahraga juga bisa mengembangkan keterampilan sosial, di mana dalam berolahraga ini diajarkan dengan kekompakan dengan suatu tim, di mana kita tidak hanya berjuang sendiri, kita mempunyai tim, sehingga tercipta kepercayaan diri, tercipta kesulitan atau kekompakan yang bisa merubah kita, bisa membantu kita untuk menerapkan sesuatu di dalam lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu menikmati kesenangan dan keriangan jasmani. Nah, mungkin di waktu sekolah ataupun SD sampai SMA pasti kita lebih senang dengan berolahraga, karena olahraga itu mengasihkan tidak hanya dengan fisik, mental, perbaikan dalam bidang olahraga. Ternyata di sini olahraga juga mempunyai suatu tujuan, yaitu memberikan kesenangan, dimana dalam berolahraga kita bisa berkumpul dengan kawan, bisa memperlihatkan gimana potensi diri kita terhadap olahraga dalam bidang yang kita mampu. Dimana dalam olahraga ini mungkin banyak orang senang karena bisa memperlihatkan potensi diri kita, bisa membuang atau melupakan masalah-masalah yang sebelumnya kita lalui dalam keseharian. Dengan adanya olahraga, kita bisa bersenang-senang, bisa bercanda dan bergurau dengan rekan setim kita maupun rekan sepermainan di saat kita melakukan olahraga. Selanjutnya yaitu yang keempat ada ruang lingkup pengajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan di sekolah, yaitu yang pertama pembentukan tubuh. Nah, dalam pembentukan tubuh ini mungkin olahraga pasti bisa, mungkin lebih tepatnya dengan berolahraga kita bisa mengubah pola tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin yang sebelumnya kurus atau kurang berat badan, kurang tinggi badan, dengan adanya pola bisa menerapkan pola olahraga dengan teratur agar bisa memberikan perubahan pada tubuh kita, baik dari berat badan maupun tinggi badan. Yang selanjutnya yaitu pembentukan prestasi. Nah, dalam pembentukan prestasi ini kita bisa menonjolkan atau lebih tertuju kepada bidang suatu olahraga. Misalkan kita bermain dengan voli. Dalam kita terus berlatih bermain voli, kita bisa mengerti taktik, teknik maupun teori yang telah diajarkan oleh pelatih maupun guru kita. Kita bisa mendapatkan prestasi dengan adanya kompetensi atau kompetisi yang ada di sekolah. Dengan kita belajar dengan bersungguh-sungguh, berlatih dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan bisa mencapai prestasi yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu pembentukan sosial, dimana dalam pembentukan sosial mungkin olahraga tidak hanya dengan fisik, tapi pemikiran tentang kebersamaan di dalam hidup bermasyarakat. Tentunya dengan manusia tidak bisa dengan hidup sendiri seperti sama olahraga. Mungkin olahraga yang bergu atau bertim tidak bisa dilakukan dengan sendiri, karena dalam suatu tim
harus ada kekompakan dalam setiap orangnya. Untuk pembentukan sosial, kita dilatih bekerja sama ataupun saling menolong. Jadi kita menerapkan saling tolong menolong di sekolah, maka kita akan menerapkan lagi saling tolong menolong atau hidup bersosial di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan mental, dimana dengan adanya olahraga mental kita akan dilatih agar lebih baik lagi. Mungkin kita terlalu down karena ada masalah-masalah keluarga, masalah teman maupun masalah dengan lainnya. Dengan adanya olahraga kita harus dilatih mentalnya dengan baik. Maka mungkin dengan adanya olahraga kita bisa memperbaiki mental kita di depan umum, memperbaiki mental kita di depan orang-orang banyak, dan memperbaiki mental kita mungkin di kalangan masyarakat ramai. Yang selanjutnya yaitu kecepatan proses berpikir. Tidak hanya dengan perbaikan tubuh, prestasi dan lain-lain, di sini juga ada kecepatan proses berpikir, di mana dalam olahraga tidak hanya dengan pikiran saja, tetapi juga dengan fisik yang kita lakukan dalam berolahraga. Mungkin dalam ilmu sains kita hanya mengandalkan otak kita untuk berpikir, tetapi dengan olahraga kita juga mengandalkan tidak hanya dengan otak, tetapi kita harus sinkron dengan fisik kita. Karena dalam olahraga banyak interaksi fisik yang harus dilakukan dalam olahraga, dan tidak hanya dengan teori. Kita pun kalau hanya tahu tentang teori, maka kita belum tahu tentang fisik atau teknik yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan kecepatan proses berpikir ini bisa merubah atau bisa menyingkronkan antara pikiran kita dan gerakan kita agar bisa lebih kompleks dalam melakukan berolahraga. Yang terakhir yaitu membentuk kepribadian, di mana dalam pembentukan kepribadian di sini mungkin bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin yang awalnya tidak mau berolahraga, malas berolahraga, mungkin dengar kata olahraga, olahraga itu apaan sih? Mungkin lebih bagus, lebih enaknya bermain game. Tidak hanya dengan itu, jika kita telah olahraga ini memberikan efek yang sangat bagus bagi tubuh kita. Mungkin orang yang kurang olahraga, orang yang tidak pernah olahraga akan mudah terkena serangan atau akan mudah terkena virus atau penyakit. Dimana karena tubuh yang dilakukan atau tubuh selama beraktivitas sehari-hari mungkin letih atau lesu karena capek dalam bekerja, tidak diimbangi dengan olahraga, maka kita akan mudah terserang penyakit. Dengan adanya olahraga bisa mengubah pola kepribadian hidup kita menjadi pola hidup sehat, menjadi lebih sehat dengan adanya olahraga. Karena dalam berolahraga bisa memberikan kesehatan jasmani, kesehatan fisik, kesehatan pikiran, dan kesehatan yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kata-kata atau kesalahan kalimat atau kesalahan PPT, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.